Wanita berbaju merah itu tidak menyerang Sehun secara langsung. Sebaliknya, matanya galak saat dia meremas kucing putih dengan erat. Meskipun dia meremas kucing itu, seolah-olah dia mencekik Sehun. Ekspresinya berubah drastis dan dia tidak bisa bernapas. Jordan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sehun diserang oleh wanita berbaju merah. Dia benar-benar bisa membuat Sehun merasakan apapun yang dirasakan kucing itu? Bagaimana dia melakukan itu? Mungkinkah itu teknik iblis? Park Chan-yang juga tercengang. Sehun, apa yang sedang terjadi? Mengapa Sehun tidak bergerak? Ekspresinya adalah penderitaan murni, tapi wanita berbaju merah itu yang meremas kucing itu dan bukan dia. Segera, wanita berbaju merah mencekik kucing putih itu sampai mati. Pada saat yang sama, Sehun jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Wanita berbaju merah telah membunuh Sehun bahkan tanpa mendekatinya. Sehun! Park Chan-yang berteriak cemas saat melihat Sehun jatuh ke tanah. Sehun, kami datang untuk menyelamatkanmu. Ketika bawahan Park Chan-yang lainnya melihat adegan ini, mereka juga dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Air mata di mata mereka segera ingin menyerbu masuk. Mereka berharap mereka bisa memotong wanita berbaju merah itu menjadi beberapa bagian dan memberinya makan untuk anjing-anjing. Namun, Park Chan-yang memerintahkan, "Jangan bergerak, Sehun sudah mati. Itu bawahanku yang paling cakap. Tidak ada yang diizinkan masuk hanya untuk mati. Tempat ini terlalu aneh. Keluarga Smith memang kuat. Mereka sebenarnya mempelajari sihir semacam ini secara rahasia. Kami tidak bisa berlama-lama di sini. Semuanya, segera tinggalkan tempat ini bersamaku." Ya. Park Chan-yang sangat ketakutan sekarang. Dia tidak lagi peduli dengan janjinya kepada Lota. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Sebelum Park Chan-yang pergi, dia melihat ke arah Jordan. Jordan, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Jangan salah paham. Saya tidak khawatir tentang Anda. Aku hanya tidak ingin kamu mati di sini. Anda menembak saya 2 kali dan bahkan mencoba merebut wanita saya. Terlalu mudah bagimu untuk mati di tangan keluarga Smith. Aku ingin menyiksamu sendiri secara perlahan setelah keluargamu diusir. Jordan sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin meninju Park Chan-yang. Namun, pada saat ini, Tim tiba-tiba berteriak, "Oh tidak!" Naga menabrak wanita berbaju merah itu. Jordan dengan cepat melihat ke layar pengawasan. Dia tidak menyangka wanita itu tiba begitu cepat di sisi lain kastil setelah membunuh Sehun. HMPH, semoga bisa bertemu denganmu lagi lain kali. Aku akan bergerak dulu. Park Chan-yang mengucapkan selamat tinggal pada Jordan sebelum menaiki pesawatnya yang tak terlihat dan dengan cepat terbang menjauh. Jordan tidak bisa diganggu olehnya. Naga bawahannya adalah hal terpenting sekarang. Naga telah dipersiapkan oleh Stellus selama hampir 30 tahun. Jordan tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah. Saat Jordan melihat layar, dia menyadari bahwa kucing lain telah melompat keluar di samping wanita berbaju merah. Kali ini, itu adalah kucing abu-abu kebiruan. Jordan memperingatkan Dragon melalui walkie-talkie, "Naga, jangan menatap mata kucing." Namun, sudah terlambat. Dragon sudah melakukan kontak mata dengan kucing itu. Terlebih lagi, setelah melakukan kontak mata, matanya terasa seperti ditembak oleh laser. Bahkan ketahanan rasa sakit Dragon yang tinggi, dia tidak bisa menahan untuk menutupi matanya saat air mata mengalir di wajahnya. Pada saat yang sama, wanita berbaju merah itu terkekeh dan meraih leher kucing itu. Ark! Wanita berbaju merah meremas leher kucing itu. Naga berteriak kesakitan. Kotoran, trik yang sama. Sehun telah dibunuh oleh wanita ini dengan gaun merah. Sekarang, naga mungkin juga mati di tangannya. Bawakan kursi ke tapel. Jordan panik saat dia dengan cepat menginstruksikan. Ya. Tim bergegas ke Zephyr Tree dan mengeluarkan penemuan keluarga Steel. Kursi ketapel ini dapat digunakan sebagai kursi biasa, tetapi fungsi utamanya adalah untuk mengirim orang terbang melintasi udara. Ketinggian dan sudut penerbangan juga bisa disesuaikan. Jordan mengatur sudut untuk mendarat di samping Dragon. Tanpa ragu-ragu, dia menjentikan saklar. "Ten, Yordania. Ten, Jordan, hati-hati." Salvatore, Tim, dan yang lainnya berteriak. Ini adalah saat yang kritis, naga dalam bahaya. Meskipun Jordan memiliki banyak bawahan, dia tidak memiliki kepercayaan pada kemampuan yang lain untuk menangani hal ini. Lebih baik baginya untuk menyelamatkan Dragon sendiri. Sementara itu, di halaman Kastil Smith. Saat wanita berbaju merah mencekik kucing itu, dia tersenyum sinis pada naga yang tinggi dan tampan itu. Sungguh pria yang tampan dan berotot.
Anda seharusnya tidak menerobos masuk ke sini. Setelah kamu mati, aku akan menikmati mayatmu. Hehe. Naga itu kuat tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sial, apakah aku akan mati seperti ini? Pada saat ini, cahaya terang turun dari langit yang gelap seperti bintang jatuh. Apa itu? Wanita berbaju merah melihat ke langit dan menyadari bahwa ada sesuatu yang terbang ke arahnya. Namun, itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Sebuah ledakan keras. Jordan menabrak wanita berbaju merah. Bang! Jordan meninju wanita berbaju merah itu sebelum meninju lehernya. Wanita itu jatuh ke tanah dan dibunuh oleh Jordan di tempat. Meong! Pada saat yang sama, kucing abu-abu dengan cepat melarikan diri. Dragon mulai terbatuk-batuk, berusaha mengatur napas. Dia tidak lagi dicekik. Jordan buru-buru berjalan dan bertanya, "Naga, apakah kamu baik-baik saja?" Setelah Dragon memulihkan ketenangannya, dia berlutut. "Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidup saya. Orang-orang di sini terlalu aneh. Mereka sepertinya tahu seni iblis. Kita harus meninggalkan tempat ini." Jordan mendengus. Seni iblis, semua ini bisa dijelaskan dengan sains. Mereka hanya menggunakan teknologi yang tidak kita ketahui. Itu seperti bagaimana teknik voodoo Jordan bisa menghasilkan asap dan membuat orang berhalusinasi. Itu juga tampak seperti sihir atau mantra mistis. Namun, Jordan tahu bahwa itu hanya sebuah pertunjukan. Semua efek itu dihasilkan oleh teknologi canggih. Jika seorang pria modern kembali ke zaman kuno dan mengambil foto seseorang dari zaman itu dengan teleponnya, sebelum mencetaknya dan menyerahkannya kepadanya, orang itu pasti akan mengira itu sihir. Bahkan, itu hanya teknologi canggih. Tidak ada yang mistis tentang itu. Karena itu, Jordan menyimpulkan bahwa metode keluarga Smith hanyalah teknologi canggih. HMPH, keluarga Smith suka bermain trik. Hari ini, mereka membunuh 2 orangku dan hampir membunuh naga. Aku harus membawa Lota pergi hari ini. Mari kita lihat apakah mereka bisa menghentikanku. Jordan sekarang sangat tertarik dengan keluarga Smith. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa Lota pergi dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Smith. Setiap salah satu dari 8 keluarga memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak diketahui orang lain. Misalnya, pengobatan tradisional keluarga Stellus dan teknologi estetika medis keluarga Park membuat orang 10 tahun lebih muda. Jika dia bisa mengetahui kartu truf keluarga Smith hari ini, dia akan memiliki lebih banyak suara dalam berurusan dengan mereka di masa depan. Jordan berkata kepada Naga, "Naga, kamu pergi dulu. Tim dan yang lainnya akan menjemputmu di depan pintu." Dragon tidak mau membiarkan Jordan menjelajah sendirian. Dia buru-buru berkata, "Tuan, saya baik-baik saja. Aku bisa melakukan itu." Jordan berkata, "Kamu pandai bertarung tetapi tidak dengan tipu daya semacam ini. Serahkan padaku. Anda, tim, Salvatore, dan yang lainnya akan memantau situasi saya setiap saat. Jika sesuatu terjadi padaku, segeralah bergegas." Bagaimanapun, Jordan memiliki pesawat, drone, dan peralatan berteknologi tinggi lainnya. Akan sangat mudah untuk menyelamatkannya. Faktanya, Jordan bahkan bisa memerintahkan Dragon untuk meledakkan seluruh kastil dengan 1 misil seperti terakhir kali dia mengancam Park Chan-yang. Paling-paling, dia hanya akan mati bersama dengan lawan apapun yang menunggunya di dalam. Dia yakin bahwa tidak seorang pun dari 8 keluarga akan bersedia mati bersamanya. Jordan tidak membuang waktu lagi. Dia melihat ke lokasi yang dikirim oleh Lota dan dengan cepat berlari ke arah itu. Ketika dia mencapai salah satu menara kastil yang tinggi, Jordan melompat dan memanjat tembok dengan tangan kosong. Memanjat tembok kastil dengan tangan kosong adalah sesuatu yang disukai ketiga bersaudara itu sejak mereka masih kecil. Untuk penggemar parkur biasa, ini tidak sulit. Bagi Jordan, itu adalah hal yang mudah. Tak lama kemudian, Jordan mencapai lantai tertinggi. Lota tinggal di lantai tertinggi. Jordan hanya perlu mendobrak jendela dan memanjat masuk. Dia akan segera bisa melihat Lota. Namun, pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup. Seperti badai, angin kencang menyapu Yordania. Seolah-olah itu datang langsung untuknya, ingin meledakkannya dari dinding kastil. Meraih ke dinding dengan kedua tangan, Jordan melihat ke bawah. Jika dia jatuh dari ketinggian ini, bahkan jika dia tidak mati, kakinya akan patah. Wus! Angin pahit terus mendatangkan malapetaka. Namun, Jordan sama sekali tidak panik. HMPH, saat aku sampai di lantai 1 dan 2 tadi, anginnya tidak begitu kencang. Tapi tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat setelah saya tiba di level atas. Ini jelas buatan manusia. Itu menargetkan saya. Petik 2.
Jordan akhirnya mengerti mengapa cuaca di sini sangat aneh. Perakiraan cuaca dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada angin kencang hari ini, tetapi ada angin dingin yang konstan di sini. Angin adalah buatan manusia dan dirancang untuk mengusir orang luar. Beraninya kamu memainkan trik yang tidak penting padaku. Anda ingin meledakkan saya dan membunuh saya hanya dengan sedikit angin? Saya khawatir Anda meremehkan Styles. Petik 2. Jordan menepuk punggungnya sendiri. Puff. Sepasang sayap tiba-tiba muncul dari punggung Jordan. Dia melepaskan dinding dan melayang di udara. Tentu saja, ini juga salah satu gadget Styles. Namun, ini bukan sesuatu yang super canggih. Itu hanya memungkinkan seseorang untuk mempertahankan ketinggian dan stabilitas tertentu di udara. Banyak negara dan perusahaan telah menemukan gadget ini. Jordan meneriakkan tantangan, apakah kamu tidak ingin meledakkanku? Ayo, kencangkan anginmu. Menariknya, melihat Jordan bisa mengapung dengan aman di udara, angin mulai mereda. Seolah-olah itu memiliki pikirannya sendiri. HMPH. Melihat bahwa pihak lain tidak lagi menyebabkan masalah, Jordan menendang jendela hingga terbuka, menarik sayapnya, dan masuk. Namun, tepat ketika Jordan melangkah ke lantai atas kastil, seorang wanita tua berusia 80-an tiba-tiba muncul di depannya. Wajah wanita tua ini dipenuhi kerutan dan dia terlihat sangat menakutkan. Nak, kamu seharusnya tidak berada di sini. Ini akan menjadi kuburanmu. Wanita tua itu berkata dengan nada yang sangat suram. Jordan tidak takut. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati menilai wanita tua di depannya dan bertanya dengan bingung, kamu orang Amerika? Wanita tua ini berbicara bahasa Inggris beraksen Amerika. Mengapa keluarga Smith, keluarga kulit putih Eropa, memiliki begitu banyak orang Amerika di kediaman mereka? Jordan bertanya, siapa kamu? Apa hubungan antara keluarga Smith dan AS? Wanita tua itu menatap Jordan. Dia terkejut melihat dia begitu tenang di tempat yang begitu menyeramkan. Kakinya tidak gemetar dan kata-katanya tegas. Anak muda, saya belum pernah melihat seseorang yang berani seperti Anda dalam hidup saya. Anda adalah orang pertama di usia Anda yang tidak mengompol karena ketakutan. Wanita tua itu tersenyum sinis. Jordan berkata dengan sangat serius, jawab pertanyaanku. Wanita tua itu tersenyum. Ini bukan pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Hari ini, Anda telah melihat terlalu banyak dan mengetahui terlalu banyak rahasia. Untuk mencegahmu membocorkannya, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Wanita tua mungil ini benar-benar mengancam akan membunuh Jordan, yang tingginya 2 kali lipat. Jordan sama sekali tidak takut. Dia tersenyum. Oh, kau ingin membuatku diam? Saya harus mengingatkan Anda bahwa saya bukan satu-satunya yang mengetahui rahasia keluarga Smith Anda. Keluarga Park dari Korea Selatan juga tahu. Wanita tua itu terkejut. Apa? Keluarga Park dari Korea Selatan? Salah satu keluarga tersembunyi? Jordan berkata, ya, keluarga Park itu. Generasi kedua dari keluarga Park, Park Chan-yang, datang ke halaman kastil bersamaku. Dia sudah tahu semua rahasiamu. Dia mungkin akan memberitahu ayahnya ketika dia kembali dan memberitahu semua orang dari keluarga lain juga. Apakah Anda akan membungkamnya juga? Saya akan memberi Anda fotonya sehingga Anda dapat menemukannya dengan lebih mudah. Dengan itu, Jordan mencetak foto Park Chan-yang dari iPhone 18-nya dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Saya tidak tahu alamatnya di Korea Selatan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat mencari Park A-nya. Dia saudara perempuannya. Tapi jangan sakiti dia, karena dia adalah wanita yang aku suka. Wanita tua yang kejam itu tercengang oleh tindakan Jordan. Apakah dia mencoba memanfaatkannya untuk menyingkirkan Park Chan-yang? Wanita tua itu memandang Jordan dan iPhone 18-nya. Ponsel ini, Anda juga tahu tentang 8 keluarga besar. Anda dari salah satu dari 8 keluarga? Petik 2. Jordan menjawab, maaf atas ketidaksopanan saya. Saya Yordania dari AS. Saya melihat sebuah Ford pergi dengan 2 orang yang tampak seperti orang Amerika. Karena kita semua dari AS, bolehkah saya berani menanyakan siapa nama mereka? Mereka bahkan mungkin mengenal kakekku. Wanita tua itu mendengus. Charleston. Jordan menjawab dengan bangga, itu benar. Wanita tua itu mengungkapkan senyum aneh. Hehe, orang tua itu akan mati. Jordan sangat marah. Kamu wanita tua tercela. Beraninya kau mengutuk kakekku. Jika bukan karena fakta bahwa Anda berasal dari keluarga Smith dan Anda sudah tua, saya akan menamparkan Anda. Itu semua berkat pengasuhan kakek bahwa Jordan dapat memiliki kemampuan serba bisa saat ini. Perasaannya terhadap kakek jauh melebihi perasaannya terhadap orang tuanya.
Karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun tidak menghormati kakeknya. Wanita tua itu tersenyum, menyumpahi, "Hehe, aku tidak mengutuk kakekmu. Tak seorang pun dari 8 keluarga besar dapat hidup melewati usia 80 tahun. Mereka semua meninggal sebelum berusia 80 tahun. Bahkan dewa tidak terkecuali. Kakekmu seharusnya berusia 79 tahun kan? Haha, ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari oleh 8 keluarga besar. Anakku, kamu harus bahagia. Jika kakekmu bisa hidup sampai 100 atau bahkan 200 tahun, kamu tidak akan bisa menjadi kepala keluarga Steel untuk waktu yang lama, hehe." Jordan sedikit terkejut. Wanita tua ini sebenarnya tahu banyak tentang 8 keluarga besar. Jordan tidak tahu bahwa tidak seorang pun dari 8 keluarga besar yang bisa hidup melewati usia 80 tahun. Dalam masyarakat saat ini, orang tua di atas usia 80 ada di mana-mana. Selain itu, 8 keluarga besar memiliki perawatan medis terbaik. Berbicara secara logis, mereka seharusnya bisa hidup melewati usia 80 tahun. Mengapa kakek Jordan tidak bisa lepas dari nasib ini? Kunjungi freeWebOvel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Wanita tua itu memandang Jordan dan tertawa kecil. "Karena kamu dari keluarga Steel, sayang sekali membunuhmu seperti itu." Jordan melihat wanita tua itu mengulurkan tangannya seolah-olah dia akan menyerang. Dia segera bertanya, "Apa yang kamu coba lakukan?" Wanita tua itu berkata tanpa rasa takut, "Aku akan mengendalikanmu dan menjadikanmu boneka keluarga Hendley." "Keluarga Hendley? Nama keluarga Anda adalah Hendley? 2 orang di Fort barusan juga Hendleys. Apa hubungan antara keluarga Hendley dan keluarga Smith?" Jordan buru-buru bertanya. Dia tidak bisa memikirkan keluarga terkemuka dengan nama keluarga Hendley di AS. Tidak ada yang cukup kuat untuk berhubungan dengan 8 keluarga besar. Wanita tua itu berkata, "Lagi pula, kamu akan dikendalikan olehku. Tidak ada salahnya memberitahumu." "Betul sekali. Seperti Anda, saya dari AS. Keluarga Hendley bukanlah keluarga besar. Kami hanya keluarga kecil yang selalu menyembunyikan identitas kami. Namun, keluarga besar Smith, salah satu dari 8 keluarga rahasia di dunia, telah dikendalikan oleh kami." Hahaha. Tawa wanita tua itu sangat menakutkan, membuat orang merinding. Namun, Jordan lebih khawatir dengan informasi yang baru saja dia ungkapkan. "Kamu bilang kamu mengendalikan keluarga Smith, apakah kamu juga mengendalikan orang tua Lota?" Wanita tua itu berhenti menjawab dan mengulurkan tangan ke arah Jordan. "Anda juga?" Tiba-tiba, beberapa kucing hitam melompat ke Jordan. Jordan tahu bahwa kucing-kucing ini tidak baik untuknya. Karena itu, saat dia mendengar tangisan mengeong mereka, dia dengan cepat mengeluarkan bom asap kecil dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Bau yang sangat menyengat langsung memenuhi udara. Semua kucing hitam pingsan karena baunya. "Batuk, batuk, batuk bocah, kamu punya begitu banyak trik di lengan bajumu." Wanita tua itu terbatuk dan menggunakan tangannya untuk mengipasi asap. Jordan sedikit terkejut, bom asap miliknya tidak hanya melumpuhkan hewan, tetapi juga membuat manusia pusing. Mengapa itu tidak berhasil pada wanita tua ini? Wanita tua itu memegang tasbih di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melepas salah satu manik-manik dan menjentikkannya ke kaki Jordan. SS. Sial. Jordan jatuh dengan satu lutut kesakitan. Dia tidak menyangka serangan wanita tua itu begitu menyakitkan. Memang, kekuatan setiap keluarga tersembunyi tidak bisa diremehkan. Kekuatan seperti itu pasti telah dicapai dengan bantuan dewa saat itu. Sayangnya, Stellus berfokus pada pengobatan tradisional sementara keluarga Park berfokus pada membuat orang lebih muda. Jika Jordan adalah nenek moyang keluarga Steel, dia pasti akan memilih untuk berspesialisasi dalam pertempuran fisik. Dia akan berusaha untuk membiarkan keluarga Steel mengembangkan kemampuan untuk terbang di atas atap dan berjalan di dinding, terus-menerus mendorong melewati batas atas tubuh manusia. "Nak, terimalah takdirmu." Wanita tua itu melayang seperti embusan angin dan menekankan tangannya ke kepala Jordan. Jordan segera merasakan sakit kepala yang membelah saat gambar terus muncul di benaknya. "Hentikan, wanita tua sialan, apa yang kamu lakukan padaku?" Petik 2. Teriak Jordan. Namun, terlepas dari tubuh dan kekuatannya yang kuat, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan seorang wanita tua. Wanita tua itu tersenyum sinis. "Aku menyerang pikiranmu. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh dewa saat itu. Segera, pikiran Anda akan berada di bawah kendali saya." Hahaha. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Jordan. Ada adegan Jordan bermain dengan Jesse dan Jamie ketika mereka masih kecil.
Ada juga adegan seorang gadis kecil yang tidak dia kenal bermain pasir di sebuah desa tua. Apakah ini berbagi pikiran? Jordan menebak bahwa gadis kecil yang tampak asing ini pastilah wanita tua di depannya. Pada saat ini, ada hubungan erat antara pikiran mereka. Jordan bukan satu-satunya yang bisa melihat pemandangan ini. Adegan yang sama mungkin muncul pada wanita tua itu juga. Oh tidak, aku sudah diserang olehnya. Dia sudah tahu semua ingatanku. Dan ingatannya juga ditanamkan ke dalam diriku. Jordan punya firasat buruk. Dia tahu bahwa teknologi di masa depan sangat menakutkan. Bertukar pikiran bukanlah fantasi yang mustahil. Dan keluarga Hendley tampaknya telah memfokuskan upaya mereka pada jenis teknologi canggih ini. Berhenti. Jordan terus berjuang. Namun, itu tidak berguna. Gambar-gambar itu terus muncul di benaknya. Adegan dari ingatan Jordan adalah hal-hal yang sudah dia alami. Jadi tidak ada yang baru di sana. Tetapi melihat adegan dari ingatan wanita tua itu, Jordan secara kasar memahami bahwa dia dibesarkan di sebuah desa kecil di barat laut AS. Nenek moyangnya telah mempelajari seni jahat. Beberapa dekade yang lalu, sekelompok dari mereka datang ke Swiss dan mengambil alih orang tua Lotta, menjadi dalang di balik keluarga Smith. Sial, Anda membunuh begitu banyak orang dari keluarga Smith. Anda bahkan mengendalikan orang tua Lotta. Anda layak untuk mati, kamu tidak pantas disebut manusia. Jordan melihat adegan brutal itu dan hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Perawan suci Swiss terlalu menyedihkan. Lebih dari separuh keluarganya telah meninggal, dan orang tua kandungnya sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Hendley. Namun, dia tidak melihat mereka menggunakan teknik jahat mereka pada Lotta. Wanita tua itu tersenyum sinis. Kamu akan menjadi boneka keluarga Hendley kami, namun kamu masih memiliki mood untuk membela keluarga Smith. Hehe, Vixen kecil ini, Lotta, memang menawan. Tidak heran putra sulung saya bersikeras menunggu upacara kedewasaannya sebelum mengendalikan pikirannya. Sangat bagus. Hanya dalam waktu setengah bulan, pada hari upacara kedewasaan Lotta, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gadis tercinta Anda akan menjadi budak murahan keluarga Hendley kami. Hahaha.